Repa bagi kita hari ini terambil dari kitab Roma pasal 5 ayat 18 sampai dengan 19. Saya akan bacakan bagi kita. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Anak Bapak sekalian, hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran ini berbicara tentang ketaatan Yesus. Sesuai dengan pembacaan firman Tuhan, tema bagi kita masih sama dengan hari yang sudah berlalu, belajar dari ketaatan Yesus. Belajar dari ketaatan Yesus. Yang pertama, belajar dari ketaatan Yesus, yaitu kita lihat siapa Yesus. Siapa sebenarnya Yesus itu? Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dia Allah yang datang ke dunia dalam wujud dan rupa manusia. Itulah yang kita peringati kelahirannya setiap bulan Desember, tanggal 24-25. Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, juru selamat yang dijanjikan. Yesus adalah anak domba Allah yang dikorbankan untuk dosa manusia. Banyak hal yang bisa kita ungkapkan tentang Yesus. Namun tidak semuanya kita akan lihat. Kita hanya ingin melihat dan mengetahui tentang Yesus itu siapa. Bahwa dia adalah Allah yang menjadi manusia. Anak Bapak sekalian, dia Yesus yang kita kenal melalui kebenaran firman-Nya. Yang kedua, Yesus taat sampai mati. Bahkan matinya di kayu salib. Sekalipun Yesus adalah Allah yang jadi manusia, sekalipun Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, Sang Juru Selamat yang dijanjikan, dia taat sampai mati. Dia taat kepada Bapaknya. Dia taat kepada Allah Bapa yang mengutusnya. Tidak sedikit pun dia ingkar. Kita tahu menjelang kematiannya, ketika mereka sedang berdoa, dikatakan di sana, oleh karena beratnya pergumulan yang ditanggung Yesus sebagai manusia, dia bukan hanya keringatan, bukan juga hanya keringat jagung, tetapi keringatnya bercampur dengan darah untuk memberitahu bahwa ada pembuluh darah yang pecah oleh karena beratnya pergumulan itu. Bahkan dia minta supaya cawan itu lalu. Namun apa yang dikatakan? Bukan kehendakku ya Bapa, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Untuk memberitahu sampai pada titik itu pun, sekalipun Yesus yang adalah Tuhan, dia taat kepada Bapaknya. Dia taat kepada Allah yang sudah menetapkan dia untuk itu. Bahkan kalau kita lihat Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah telah mengaruniakan Yesus kepada dunia. Allah telah mengaruniakan Yesus kepada kita. Yesus dikaruniakan bukan sekedar untuk lahir jadi baik, bukan sekedar dikaruniakan untuk melayani, untuk mengajar,
bahkan mendidik kita dalam hal kebenaran. Tetapi Yesus dikaruniakan untuk mati. Mati bagi kita. Dan kalau kita telusuri, Yesus dikaruniakan, itu adalah hartanya yang berharga. Dan itu adalah satu-satunya. Setelah Yesus diserahkan tidak ada lagi pada Allah. Bahkan sesungguhnya Yesus adalah Allah itu sendiri yang datang mati bagi kita. Dia adalah Allah yang jadi manusia, tapi dia tetap taat kepada Bapa yang mengutus dia. Yesus taat sampai mati. Dia taat melakukan apa yang diperintahkan Bapaknya kepada dia. Bapaknya memerintahkan dia untuk mati menggantikan kita, untuk mati bagi dosa-dosa kita. Dia taat. Dia menanggung sesuatu yang tidak seharusnya dia tanggung. Dia menanggung tanggungan yang harusnya kita tanggung. Dia mati bagi kita yang berdosa. Anak Bapak sekalian, Yesus taat melakukan apa yang diperintahkan Allah kepadanya, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia adalah Tuhan, tapi dia juga tetap taat. Apa yang menjadi pembelajaran bagi kita, anak Bapak sekalian? Kalau Yesus saja yang adalah Tuhan tetap mau taat kepada Bapa yang mengutus dia, tidakkah seharusnya kita juga taat? Tidakkah seharusnya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang sudah ditebus dengan kematian Yesus, tidakkah seharusnya kita taat juga kepada Tuhan kita, kepada firman-Nya, kepada Allah yang hidup? Yang ketiga, belajar dari ketaatan Yesus. Ketaatan Yesus membawa pada hasil yang indah. Ketaatan Yesus membawa pada hasil yang indah. Sebagaimana ketaatan-ketaatan yang sudah kita pelajari. Ketaatan Nuh membawa pada pengalaman yang indah. Ketaatan Abraham 1 dan 2 membawa pada pengalaman yang indah. Ketaatan Yusuf membawa pada pengalaman yang indah. Ketaatan janda di Sarfat membawa pada pengalaman yang indah. Ketaatan jandanya seorang nabi membawa pada pengalaman yang indah. Ketaatan pelayan pesta dalam perkawinan di Kana membawa pada pengalaman yang indah. Maka ketaatan Yesus juga membawa pada hasil yang indah. Hasil itu yang pertama bagi Yesus sendiri, bahwa karena Yesus taat sampai mati, Allah menganugerahkan nama di atas segala nama kepada Yesus. Allah membuat Yesus mulia, besar, dimuliakan di bumi dan di surga. Yesus dimuliakan dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Oleh karena dia telah taat sampai mati melakukan perintah Allah Bapanya. Kemudian ketaatan Yesus membawa hasil yang indah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sebagaimana yang kita baca tadi di dalam Roma pasal yang kelima ayat 18 dan 19. Dikatakan di sana pada ayat 19 bahwa oleh ketaatan satu orang semua orang beroleh pembenaran. Pembenaran itu berlaku bagi manusia ketika manusia itu mau percaya kepada Yesus. Ketika manusia itu mau menerima Yesus. Itu artinya ketaatan Yesus membawa pengalaman yang indah juga bagi orang yang percaya kepada Yesus, yaitu orang yang percaya tadi dibenarkan dari dosa yang mengikat dia, dosa yang menghimpit dia, dosa yang membinasakan dia, yang dia warisi dari Adam. Kemudian yang juga dihasilkannya dalam hidupnya, dibenarkan dari semua itu. Kemudian akhirnya setiap orang yang percaya itu beroleh keselamatan, buah ketaatan Yesus. Kemudian
Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Dipastikan setiap orang yang percaya yang tadinya ada di dalam dosa yang diwarisi dari Adam, dari nenek moyangnya, sekarang telah menjadi orang yang dipastikan selamat masuk surga. Anak Bapak sekalian, kalau Yesus saja taat sebagai Tuhan, maka kita harus taat. Yakinlah bahwa ketaatan kita tidak akan sia-sia. Ketaatan kita akan membawa pada pengalaman yang indah. Ketaatan kita akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Bukan saja untuk kita, tetapi ke depan untuk generasi-generasi kita. Untuk orang-orang di sekitar kita. Untuk orang-orang yang kita kasihi. Oleh karena itu anak Bapak sekalian, taatlah. 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 Amin.